Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 1, pengenalan interaksi manusia komputer. Nah, mungkin kita akan bahas sejarah IMK dulu ya. Kalau yang kita tahu bahwa awal mula adanya komputer itu pertama kali disebut dengan ENIAC ya. ENIAC ini digunakan oleh militer ya untuk mendesain bom hidrogen dan juga sampai dengan mendesain terowongan angin. Ini ada di tahun 1950 ya. Kemudian setelah itu berkembang pada masa itu komputer sama sekali tidak memiliki tidak memiliki alat untuk berinteraksi. Jadi ketika misalkan mau mematikan komputer, maka power supply-nya harus dicabut gitu ya. Ketika mau menyalakan, maka power supply-nya harus dinyalakan. Sementara tombol-tombolnya boleh dibilang masih jarang ada ya. Tapi kemudian teknologi ini berkembang, lalu muncullah sekitar 1970-an mulai muncul istilah man-machine interaction. Di man-machine interaction ini, komputer sudah mulai mempunyai seperti ini, punya display ya. Jadi seperti misalkan ada jarumnya ya untuk menunjukkan misalkan tekanan ataupun apapun, dan juga ada kontrol berupa tombol-tombol. Ada input ya untuk kabel dan juga ada output. Yang ini sudah bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi baru sebatas itu. Sampai akhirnya di tahun 1980-an mulai muncul istilah HCI ya, atau Human Computer Interaction. Nah, bidang baru ini dikenalkan oleh peneliti akademisi ya. Di HCI ini disiplin bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi dan implementasi sistem komputer interaktif ya. Yaitu bagaimana komputer ini nanti digunakan oleh manusia. Kemudian secara pengertian juga nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di MK ini tidak hanya berhubungan dengan manusia dan komputer, tapi di situ juga ada bagaimana ruang lingkup di sekitarnya atau fenomena-fenomena di sekitar manusia dan komputer tersebut. Nah, faktor dari IMK sendiri ada 3, yaitu manusia, yaitu sebagai penggunanya. Manusia di sini biasanya punya keinginan untuk mendapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang dibantu oleh faktor yang kedua, yaitu komputer ya. Kemudian dalam interaksi manusia dan komputer ini harus memperhatikan juga fungsi ya, fungsi dari hasil akhir yang bisa membantu pekerjaan manusia tadi. Kemudian kita juga mengenal istilah antarmuka atau user interface. Ini juga merupakan gabungan dari elemen-elemen sistem, baik itu pengguna dan juga komunikasi, dan juga interaksi antara pengguna dan komputer itu tadi. Di user interface ini adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer ya, untuk memberi suatu perintah kepada komputer. Nah, ini yang tadi pertama kali Ibu jelaskan ya, berarti perkembangan interface di awal ketika ENIAC itu masih berlevel hardware, kemudian sudah masuk ke level pemrograman ketika bahasa pemrograman mulai dipakai, kemudian mulai ada level interaksi ya, manusia bisa muncul adanya graphical user interface, kemudian sampai dengan sekarang masih terus berkembang untuk rancangan antar muka atau interface. Nah, untuk medianya sendiri di interface itu biasanya digunakan 2 macam. Yang pertama yang berbasis tekstual atau media tekstual, disebut juga dengan command driven atau command line interface. Ya, misalnya kalian ketika menggunakan command prompt seperti ini, mau pindah ke direktori lain saja, misalkan harus menggunakan perintah ya atau command. Misalkan mau pindah direktori namanya direktori mahasiswa, maka cd spasi mahasiswa gitu. Kalau mau pindah ke direktori yang di atasnya berarti cd titik-titik dan seterusnya. Itu karena ketika kita memberikan perintah ke komputer harus menggunakan teks, mengetikkan komen, maka itu disebut sebagai media tekstual atau command driven. Kemudian media yang kedua ini yang pasti familiar kalian gunakan, yaitu media graphical user interface. Sudah berupa tombol-tombol interaktif yang kita bisa pakai untuk memberikan perintah kepada komputer. Misalnya kalau mau shutdown, kita tinggal pilih tombol power gitu ya.
Kalau mau membuka Windows Explorer, kita tinggal buka saja kok ikonnya dan sebagainya. Itu termasuk media graphical user interface. Nah, adanya human computer interaction ini mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi, yaitu bagaimana sih kita merancang sebuah teknologi yang semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan teknologi tersebut. Kalau kita perhatikan perubahan teknologi dari tahun ke tahun, biasanya kecenderungannya adalah ukurannya lebih kecil, kemudian kapasitas penyimpanannya lebih besar, harganya jauh lebih murah ya untuk kapasitas yang sama, kemudian kecepatannya juga responnya lebih tinggi. Nah, ini contoh-contoh teknologi yang disesuaikan dengan interaksi dengan manusia ya. Contohnya misalnya ada robot vakum gitu, bagaimana dia menggantikan pekerjaan manusia ya, disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, berbicara tentang interaksi manusia komputer, maka kita tidak akan lepas dari 7 bidang studi yang terkait dengan interaksi manusia komputer ya. 7 bidang studi ini nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketika merancang sebuah interaksi manusia komputer, kita atau sebuah interface, kita harus memperhatikan yang pertama adalah dari segi teknik komputer atau ilmu komputernya ya, pasti. Entah itu berhubungan dengan perangkat keras ataupun berhubungan dengan perangkat lunaknya ya, hardware ataupun softwarenya. Pasti ketika membangun sebuah interface, kita harus mengerti ilmu di bidang teknik komputer ya, baik itu hardware ataupun softwarenya. Kemudian yang kedua, ilmu yang terkait juga di dalam IMK adalah psikologi ya. Bagaimana dia memahami sifat dan kebiasaan ataupun persepsi dan pengolahan kognitif dari manusia, termasuk juga keterampilan motorik pengguna. Contoh seperti ini. Kalau kalian perhatikan ketika kita membuka marketplace seperti ini ya, di marketplace itu rata-rata hampir sama peletakan menunya. Yaitu misalkan di sini ada menu keranjang, kemudian menu loginnya ada di sini ada menu utamanya, kemudian ada promo-promo yang bisa langsung dilihat oleh manusia gitu ya, oleh penggunanya. Kemudian di sini ada flash sale dan seterusnya gitu. Kenapa sih misalnya letak tombol-tombol penting ini harus di sebelah kanan atas gitu ya? Kenapa nggak di tengah atau kenapa nggak di pinggir misalnya? Ya itu karena menyesuaikan dengan psikologi manusia gitu. Karena kebanyakan pengguna biasanya adalah menggunakan tangan kanan ya. Ketika letak tombolnya di sini, otomatis dia akan mudah atau memudahkan dari pengguna tersebut. Misalkan mau klik keranjang, mau klik login, mau klik notifikasi gitu ya. Coba kalau kita bayangkan misalnya tombol-tombol ini ada di sebelah kiri gitu ya, mungkin akan lebih susah dijangkau oleh penggunanya. Dan ketika susah, maka penggunanya tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka penggunanya tidak tertarik untuk memakai aplikasi itu lagi. Ya, jadi ada bidang psikologi ada ilmu psikologi yang terkait. Psikologi yang lain misalkan adalah warna gitu ya. Kalau warna biasanya untuk situs-situs yang semangat, itu misalkan kayak marketplace ini biasanya menggunakan warna-warna yang ceria gitu. Sedangkan untuk website misalkan komunitas mobil atau motor, biasanya memilih warna-warna gelap gitu ya, karena mereka ingin terlihat lebih elegan dan sebagainya. Atau mungkin kalau untuk website TK tidak menggunakan warna yang gelap gitu, tapi lebih warna yang cerah gitu. Kenapa? Karena ada psikologi ketika bagaimana nanti pengguna atau pengunjungnya betah berlama-lama menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, bidang studi berikutnya adalah bagaimana perancangan grafis dan juga tipografi. Nah, kita perlu tahu bagaimana merancang misalnya tombol yang menarik. Seperti ini contohnya, Ibu berikan contoh. Ini adalah tombol yang menarik gitu ya. Ketika ada perintah untuk klik di sini, ini juga dipilih nih tipografinya berdasarkan teksnya gitu. Kalau ini termasuk perintah, maka diusahakan menggunakan huruf yang bukan huruf yang dekoratif gitu. Huruf-huruf dekoratif itu seperti apa? Huruf-huruf dekoratif itu biasanya huruf yang seperti tulisan tangan gitu ya. Kalau diletakkan di sini kurang menarik malah justru ya. Tidak memberikan penegasan untuk pengunjungnya melakukan klik di sini.
Tapi kalau menggunakan font-font yang tegas seperti ya, kita lanjut lagi. Kalau menggunakan font yang tegas seperti ini, misalkan lurus-lurus seperti ini, maka kesannya akan memberikan penegasan untuk pengunjungnya bahwa oh, ini diminta untuk klik di sini. Maka pengunjung secara tidak langsung akan tertarik untuk mengklik tombol yang kita sediakan. Kemudian bidang yang berikutnya adalah bidang studi ergonomik. Ergonomik itu berhubungan dengan fisik penggunanya atau fisik manusia ya. Misalnya bagaimana seseorang itu merancang misalkan kursi, meja gitu ya. Itu dipertimbangkan faktor ergonomiknya. Kira-kira kalau meja itu secara ergonomik, fisik rata-rata orang Indonesia tingginya seberapa ya yang nyaman gitu. Kalau misalkan di bidang teknologi berarti contohnya di sini ada keyboard ergonomis Microsoft, ini Ibu kasih contoh. Ternyata dibuat seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Ternyata di sini ada alasannya bahwa dengan desain yang terpisah, bentuk yang melengkung alami membantu melindungi dari ketegangan pergelangan tangan ya. Lalu memperbaiki juga cara mengetik. Nah, ini juga ada manfaatnya ketika dirancang seperti ini, bukan karena biar bentuknya lucu gitu ya, tapi memang ada segi ilmu ergonomiknya. Bidang studi yang berikutnya adalah antropologi. Antropologi itu ilmu yang memahami bagaimana kelompok masyarakat berinteraksi. Ya, bagaimana cara kerja kelompok masyarakat. Contoh, dalam aplikasi akademik di BSI, ada kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok dosen, ada kelompok yang masyarakat yang disebut dengan student misalkan. Antara dosen dan student tentu saja ketika merancang sebuah IMK gitu, interface, maka pendekatannya berbeda. Misalnya kalau dosen, menu-menu yang disajikan otomatis berbeda dengan menu-menu yang disajikan di siswa. Misalkan kemudian pemilihan warnanya biasanya juga beda. Dosen warnanya apa, siswa warnanya apa. Ya, itu pendekatan dari sisi antropologi. Bidang studi yang berikutnya adalah linguistik atau bahasa ya. Kita pasti sering familiar dengan bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teknologi informasi. Contohnya misalkan button ya, tombol simpan. Kemudian kalau di bahasa Inggris berarti save gitu ya. Jarang orang yang misalkan menggunakan bahasa-bahasa lain gitu ya. Jadi usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang memang lazim digunakan di dunia teknologi. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah bidang studi sosiologi. Di sosiologi ini biasanya kita harus memperhatikan bahwa ada dampak yang diberikan ketika adanya komputerisasi. Contohnya di sini dampak pengurangan karyawan karena adanya robot AI gitu ya. Kemudian dalam mengembangkan interface, membuat interface kita perlu alat bantu ya. Alat bantunya apa gitu. Alat bantu ini digunakan untuk membangun atau membuat interface yang lebih baik ya, agar juga interface ini mudah ditulis dan juga lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Alat bantu itu ada dua, yaitu piranti bantu sistem atau disebut juga kita biasa sebut dengan operating system ya, atau sistem operasi, Linux, Ubuntu, macOS misalkan, Android dan lain-lain. Ya, kemudian kalau piranti yang kedua, alat bantu yang kedua tentu saja piranti bantu aplikasi gitu ya. Ketika kalian merancang sebuah aplikasi, menggunakan apa nih? Oh, aplikasi desktop, misalkan kita pakai Visual Basic misalkan, ataupun menggunakan Visual Fox Pro dan yang lainnya, atau Delphi, Java dan lain-lain. Itu merupakan application software. Kemudian ini adalah beberapa penyebab antarmuka berkualitas rendah, yaitu dia tidak bisa mengejar perkembangan teknologi. Contoh gitu ya, interface yang tidak bisa mengejar perkembangan teknologi, mungkin kita pernah tahu yang namanya BlackBerry ya. Dulu seperti apa terkenalnya BlackBerry gitu. Tapi ketika teknologi terus berkembang, BlackBerry tidak mengikuti itu, akhirnya hilang dari peredaran ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan pendidikan. Kalau terkait dengan pengembangan antarmuka, pasti kita harus ada yang pelatihan ya. Kemudian juga pengetahuan harus cukup ya untuk merancang antarmuka. Tadi beberapa bidang ilmu yang terkait juga
termasuk pengetahuan, dan juga perlu koordinasi antara satu tim pengembangan. Kemudian untuk merancang sebuah interface kita perlu strategi. Strateginya adalah yang pertama dari bidang pengetahuan. Pastinya kita tahu pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan interface. Tadi misalnya 7 bidang ilmu tadi kita perhatikan. Kemudian informasi ya, informasi yang terkait dengan perancangan sistem gitu. Bagaimana responnya nanti ketika sistem ini digunakan, apakah lambat atau malah justru lebih cepat gitu. Kemudian juga strategi yang berikutnya kita membuat prototype. Jadi kita buat rancangan dulu, lalu setelah itu jadi baru kita terapkan dan lalu dievaluasi. Apakah memang itu mudah digunakan oleh pengguna atau justru sebaliknya. Ya, ini beberapa strategi. Lalu kemudian yang terakhir, jika antarmuka yang kita bangun berkualitas, maka pelanggan pasti akan mendapat kepuasan. Kemudian biaya pelatihan pegawai juga berkurang. Kenapa? Karena antarmuka yang kita pakai atau sistem atau aplikasi yang kita rancang itu user friendly, jadi mudah digunakan, nggak perlu pelatihan khusus, orang udah tahu cara menggunakannya. Lalu produktivitas juga akan lebih meningkat, pengambil alihan pegawai juga akan bisa dihindari, dan juga akan memproduksi antarmuka sebuah aplikasi yang berkualitas tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan di pertemuan 1. Kita akan lanjut di pertemuan 2 pekan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.